Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Puji, tetap di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas muatan IPS tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simak terus dan tetap stay tune di Pupu Channel, belajar insya Allah menyenangkan. Bagi adik-adik ataupun bapak ibu guru yang baru bergabung di channel ini, dukung kami ya dengan cara subscribe, like, dan komen agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Jazakumullahu khairan atas dukungannya. Adik-adik, di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya ya, karena Ustazah Puji akan menunjukkan bagaimana cara membuat peta pikiran di catatan kalian agar kalian dapat mereview materi IPS yang banyak tapi tetap ada di ingatan serta catatan kalian. Simak terus dan jangan lupa baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat serta berkah untuk kita semuanya. Kita membuat peta pikiran, kita harus tahu apa saja tema yang akan kita ambil. Pertama, kita baca materi yang sudah tersedia semuanya dan kita pilah-pilah dari sub-sub yang sudah ada. Nah, dari pembacaan Ustazah Puji kemarin tentang materi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada 5 peristiwa penting yang Ustazah temukan. Yang pertama adalah sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia. Jadi di situ ada peristiwa penting, apa penyebab atau apa yang melatar belakangi sehingga dirumuskannya naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ kita tulis di sub-sub percabangan daripada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kita tulis semua peristiwa-peristiwa yang ada, yang terdiri dari 5 ya. Yang pertama adalah Jepang menyerah kepada sekutu. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok dan teks proklamasi. Dan yang berikutnya adalah peristiwa atau pembacaan naskah proklamasi. Dan yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semua peristiwa-peristiwa penting itu kita tulis satu persatu di setiap cabangnya. Kalau bisa kita gunakan ballpoint yang berbeda warna agar diketahui sub yang kedudukannya sama. Lebih cantik lagi, kita buat hiasan-hiasan yang menunjukkan urut-urutan sub daripada materi yang akan kita bahas. Nah, di sini Ustazah Puji membuat kotak-kotak yang sama pada setiap peristiwa-peristiwa tersebut sehingga menunjukkan bahwa sub itu memiliki kedudukan yang sama. Setelah itu kita akan membuat peta pikiran pada setiap peristiwa itu. Kita mulai dari peristiwa pertama tentang Jepang menyerah sekutu. Saya buat percabangannya, kita harus mereka-reka pertanyaannya. Misalnya, apakah tokoh yang ada pada peristiwa itu? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Dr. Andes Hatta, dan Rajiman Wedyo Diningrat. Dan yang kedua, kapan terjadinya peristiwa tersebut? 11 Agustus 1945. Setelah itu kita buat pertanyaan lagi. Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, itu kita bisa buat skemanya di situ. Jepang menyerah kepada sekutu disebabkan oleh adanya bom yang berasal dari Amerika pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Kita buat sub lagi
Mengapa Jepang menyerahkan kemerdekaan negara Indonesia? Karena pada saat itu Jepang mengalami kekalahan dari sekutu karena dibom tadi ya. Kemudian kita buat sub lagi tentang bagaimana terjadinya peristiwa Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada saat itu ada seorang tokoh Jepang yang bernama Terauchi menunjuk dan memberikan informasi bahwa Jepang mengalah kepada sekutu atau kalah dengan sekutu. Kemudian menunjuk Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta Rajiman Widyodiningrat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itulah kejadian peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok? Yang melatar belakangi terjadinya Rengas Dengklok adalah golongan muda memaksa golongan tua untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan tua itu siapa saja? Golongan tua itu terdiri dari Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Rajiman Widyodiningrat. Sedangkan golongan muda terdiri dari Sultan Syahrir dan kawan-kawan. Nah, kita buat sub lagi dengan pertanyaan siapa saja golongan muda itu. Nah, golongan muda itu terdiri dari Khairul Saleh, Wahyudi, kemudian Wikana, Sukarni, dan kawan-kawan. Kemudian kita juga bisa buat subnya lagi. Akibat terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, akibatnya golongan tua setuju akan diumumkannya kemerdekaan Indonesia. Lalu kita masuk ke peristiwa perumusan teks naskah proklamasi. Kita bisa buat pertanyaan siapa saja tokoh dalam peristiwa tersebut atau siapa saja yang merumuskan teks naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tanggal berapa itu terjadi? Perumusan teks naskah proklamasi terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Jam berapa? Jam 23.00. Di mana terjadinya perumusan naskah proklamasi? Di Rumah Laksamana Maeda. Siapa yang mengetik naskahnya? Yang mengetik naskahnya adalah Sayuti Melik. Bagaimana peristiwa perumusan teks naskah proklamasi? Peristiwanya, pertama, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas pendapat dari Sukarni. Seperti itulah tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi. Kemudian kita masuk pada peristiwa yang keempat, yaitu tentang dibacakannya naskah proklamasi. Kita bisa mulai dengan pertanyaan siapakah yang membacakan naskah proklamasi? Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Di mana terjadi pembacaan naskah proklamasi? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kapan dibacakannya naskah proklamasi? Tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00. Bagaimana terjadinya pembacaan naskah proklamasi? Pertama, naskah proklamasi dibaca, kemudian setelah itu ada pengibaran bendera oleh Suhud dan Latif Diningrat, disertai dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, seperti itu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita masuk ke peristiwa yang berikutnya, yaitu peristiwa setelah proklamasi. Bagaimana peristiwa setelah proklamasi? Jadi peristiwa setelah proklamasi itu terjadi
rapat-rapat atau sidang-sidang yang terdiri dari 4 sidang. Sidang yang dilakukan oleh PPKI ya. Sidang apa saja itu? Pertama terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, memutuskan 3 keputusan. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah penetapan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini presidennya Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah dibantunya presiden oleh Komite Nasional. Kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Adapun keputusan dari sidang kedua adalah yang pertama akan dibentuknya 12 departemen yang disertai dengan menterinya. Yang kedua adalah penetapan wilayah yang terdiri dari 8 provinsi beserta gubernurnya. Berikutnya adalah sidang ketiga yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1945 dengan ditetapkannya yang pertama pembentukan Badan Penolong Keluarga Perang. Yang kedua adalah pasal-pasal, ada 8 pasal ketentuan tentang pembentukan Badan Penolong Keluarga Perang. Kemudian diikuti dengan yang terakhir sidang keempat yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan yang pertama pembentukan Komite Nasional, yang kedua adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, itu tadi adalah sidang yang terjadi pada peristiwa setelah proklamasi dibacakan. Nah, seperti itu cara membuat peta konsep atau peta pikiran berdasarkan dengan kalimatannya yang sudah kalian pelajari di tema 1 semester kemarin. Jadi nanti kalian bisa ulang atau review peta konsep kalian saat kalian belajar dengan percabangan-percabangan yang ada tanpa menyebutkan atau tanpa menuliskan pertanyaannya. Tapi kita sudah tahu konsep daripada pertanyaan itu. Jawabannya kita tulis berdasarkan peta-peta dan sub-sub yang sudah kita tentukan. Mudah bukan? Jadi perbaiki apa yang sudah kalian dibuat sebelumnya tanpa harus berkecil hati ya, agar kalian ketika belajar mudah juga ya. Dengan begitu kalian seperti membaca cerita, tapi tidak semuanya kalian bisa menghafal pada sub-sub yang sudah kita buat atau poin-poin penting yang sudah kita buat. Dengan kita menulis, kita pun jadi ingat apa yang kita tulis saat itu, dan gambar-gambar yang menarik tentunya juga akan teringat oleh kalian. Jadi jika ada pertanyaan atau informasi yang kalian temui, kalian dapat ingat tentang catatan kalian. Menarik bukan? Kalian bisa coba di materi-materi yang lain, tidak hanya pada materi IPS ataupun tidak hanya pada materi yang ustazah berikan. Jadi kalian bisa buat peta konsep untuk materi IPA atau yang lainnya. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu guru atau adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung ya channel ini agar lebih bermanfaat dan lebih berkah buat semuanya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.